Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo terdiam. Mereka cukup sigap, tetapi ini sangat aneh. Selain pasukan bersembunyi di luar wilayah perbatasan, jarak dan kecepatanku tiba di tempat ini juga terbilang cukup jauh. Jangan-jangan ada penyusup di dalam pasukan, King Ruo membatin heran. Komandan, ucap Sui Yang, membuyarkan lamunan King Ruo. Patriark, bagaimana kalian bisa menyambut kedatanganku dengan begitu cepat? Tanya King Ruo. Komandan, kami selalu menempatkan pasukan pengintai di kawasan perbatasan. Sui Yang menjelaskan. Baik, aku mengerti. Patriark, aku tidak bisa berlama-lama, mengingat keberadaan pasukanku yang berada di wilayah perbatasan. Baik komandan, jawab Sui Yang sambil memberi perintah pada pasukannya untuk mematuhi perintah King Ruo. Patriark, aku pergi, ucap King Ruo lalu mengerahkan murid klan bergerak menuju hutan wilayah perbatasan. Baik komandan, jawab Sui Yang dengan hormat, menatap kepergian King Ruo dan para murid klan dengan penasaran. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah klan Yin selama ini baik-baik saja, ucap seorang tetua. Benar, walaupun klan Yin sangat tertutup, tetapi selama ini kita tidak pernah berurusan dengan mereka, jawab Sui Yang, lalu meminta para tetua mempersiapkan pasukan lainnya untuk segera berjaga. Di perbatasan wilayah klan Sui. Lihat, Komandan Namu kembali, ucap prajurit Choi senang, saat melihat kedatangan King Ruo bersama murid klan Sui. Ayo, kita bergerak menuju hutan es hitam, ucap King Ruo memberi perintah, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, hutan es hitam. Liu Yuan yang juga telah berhasil meminta bantuan pasukan pada klan Bing, sudah menunggu di tempat itu. Pikirannya begitu kacau, membayangkan jika King Ruo yang akan pergi setelah misi itu selesai. Pasukan jubah emas benar-benar memerlukan orang seperti dia, tapi sudahlah. Batinnya dengan wajah kecewa. Tidak lama kemudian, Liu Yuan melihat King Ruo datang bersama 5.000 murid klan Sui dan 100 prajurit jubah emas tiba. Komandan Namu, ucap Liu Yuan menyambut kedatangan pasukan itu dengan senang. Jenderal, maaf aku hanya bisa membawa 5.000 saja. Tidak masalah, aku juga mendapat 5.000 juga. Karena kita juga harus mempertimbangkan kesediaan pasukan dan keamanan klan mereka. Jenderal benar, ucap King Ruo sambil meminta pasukan itu untuk beristirahat, sambil menunggu komandan Yang Rang dan Yang Fei yang ditugaskan meminta bantuan pada klan Huo. Jenderal, aku curiga pergerakan kita telah diketahui oleh musuh, atau bisa saja ada penyusup di dalam pasukan kita, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Maksud Tuan King Ruo, pada saat aku tiba di klan Sui, ternyata mereka telah mengetahui kedatanganku, dengan posisi pasukan bersembunyi di luar wilayah perbatasan. Tapi itu tidak masalah, yang menjadi masalah adalah jika penyusup itu berasal dari klan Yin, ucap King Ruo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Liu Yuan dengan wajah khawatir. Tetap bersikap seperti biasa, lagi pula kita tidak bisa menangkapnya saat berada di dalam pasukan, karena akan mempengaruhi rasa kepercayaan antar sesama prajurit. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memastikan keberadaan klan Yin. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Tanya Liu Yuan. Jenderal, sambil menunggu pasukan bantuan datang, Anda dapat mengirim beberapa prajurit, dengan alasan mengawasi keadaan di klan Huo, jawab King Ruo. Baik, ucap Liu Yuan lalu memanggil beberapa prajurit kepercayaannya dan menugaskan mereka untuk melakukan pengawasan pada klan Yin. Baik Jenderal, jawab mereka dengan hormat lalu meninggalkan pasukan menuju kawasan klan Yin. Di tempat lain, Lan Hang yang sedang bergerak menuju lembah Gunung Serigala Es, sebagai titik penyergapan, tiba-tiba dikejutkan dengan pergerakan ribuan murid klan Yin,
yang bergerak mendahului mereka. Oh tidak, mereka melarikan diri, serang. Teriak Lan Heng memberi perintah. Sus, sus. 1000 prajurit jubah emas yang bergerak bersamanya, melesat dengan kecepatan puncak menghadang 15.000 murid klan Yin, yang dipimpin oleh beberapa sosok bertopeng hitam, yang berdiri di atas harimau hitam bersayap. Sus, Lan Heng muncul di antara pasukannya. Matanya yang tajam menatap sang pemimpin kelompok itu dengan kemarahan yang menyala. Lan Heng, kamu menganggap diri terlalu tinggi. Dengan jumlah pasukan yang tidak seberapa ini, apakah kamu masih yakin berani menghadang kami? Sang pemimpin kelompok berbicara dengan santai. Apa? Dia bahkan tahu namaku. Lan Heng membatin heran, menatap sosok bertopeng hitam yang ada di hadapannya dengan penuh selidik. Kalian klan Yin telah terbukti mengganggu ketenangan di wilayah ini. Jika masih ingin mendapat pengampunan dari Yang Mulia Kaisar, maka menyerahlah. Ucap Lan Heng lalu menunjukkan lencana emasnya, membuat beberapa sosok yang berada di atas hewan buas itu tertawa keras. Lan Heng, lawakanmu sungguh lucu. Mana pernah Bao Yang Tian mengampuni musuhnya? Sudahlah, jangan berbasa-basi. Kami tahu kamu hanya mengulur waktu. Prajurit, jangan biarkan satupun yang hidup atau lolos. Baik, jawab ribuan murid itu bersamaan, lalu bergerak mengepung Lan Heng dan pasukannya. Duar, ratusan monster es raksasa setinggi 15 meter, muncul dari tanah, bergerak menyerang Lan Heng dan pasukannya. Aktifkan pertahanan, teriak Lan Heng memberi perintah. Dalam waktu singkat, pertempuran terjadi di tempat itu. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang seluruh kawasan lembah Gunung Serigala Es. Di tempat lain, hutan es hitam, Liu Yuan dan pasukannya yang sedang menunggu Yang Rang dan Yang Fei kembali dari klan Huo, dikejutkan dengan cincin penyimpanannya yang tiba-tiba bergetar. Jenderal, ada apa? Tanya King Ruo saat melihat wajah Liu Yuan yang tiba-tiba menegang. Oh tidak, bagaimana mungkin, ucapnya. Jenderal, ucap King Ruo membuyarkan keterkejutannya. Pergerakan kita telah diketahui. Orang-orang dari klan Yin sudah pergi, dan sedang bertempur dengan Jenderal Lan Heng di lembah Gunung Serigala Es, ucap Liu Yuan bimbang. Jenderal, tunggu apa lagi, ucap King Ruo. Komandan Namu, bagaimana dengan pasukan yang belum datang? Kirim pesan pada Komandan Yang Rang dan Yang Fei untuk segera menyusul. Nyawa Jenderal Lan Heng dan pasukannya dalam bahaya, jawab King Ruo. Baik, jawab Liu Yuan sambil mengerahkan seluruh pasukan yang ada di tempat itu bergerak menuju lembah Gunung Serigala Es. Mimin geser ceritanya. Di lembah Gunung Serigala Es, Lan Heng dan pasukannya yang berusaha menahan klan Yin agar tidak meninggalkan kawasan hutan es utara, kini menjadi bulan-bulanan. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh para murid klan Yin benar-benar membuat Lan Heng beserta pasukannya kelimpungan. Perisai cincin emas, teriaknya memberi perintah sambil bergerak mundur, menjaga jarak saat melihat ratusan prajuritnya yang tewas menjadi monster gelap, dan menyerang mereka. Serangan kabut hitam lagi. Bahkan monster es ini juga semakin beringas, ucap Yi Song kesal. Serang dengan kekuatan api langit, ucap Lan Heng memberi perintah. Bajingan, ini semua karena ide konyol Namu itu. Aku yakin dia dengan sengaja melakukan hal ini untuk membunuh kita di tempat ini. Yi Song menggerutu kesal. Jangan banyak mengeluh. Jika tidak ingin mati, maka bertarunglah dengan sungguh-sungguh, ucap Lan Heng mulai kesal sambil melepaskan pukulan. Lan Heng, menyerahlah. Jangan naif. Sampai kapan kalian mampu bertahan dengan pasukan yang tidak seberapa ini, ucap sosok bertopeng perak sambil tertawa keras. Lan Heng dan pasukannya yang kini semakin terdesak hanya bisa menahan diri, tanpa menjawab sedikit pun. Duar, ledakan dahsyat mengguncang seluruh kawasan itu, saat serangan monster es hitam yang melepaskan serangan bunga es yang bahkan dapat membekukan kultivator tingkat Kaisar Dewa dengan sekali pukulan, beradu dengan serangan prajurit jubah emas. Jenderal, kita benar-benar bukan lawan mereka, apa yang harus kita lakukan?
Tanya salah satu komandan. Tetap bertahan dan menjaga jarak. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu sampai bantuan tiba. Tapi bagaimana jika Jenderal Liu Yuan tidak datang? Kita semua akan terkubur di tempat ini. Apa alasanmu meragukan mereka? Tanya Lan Hang kesal. Maaf Jenderal, aku tidak bermaksud demikian. Dalam pertempuran jangan pernah meragukan diri sendiri. Jika tidak ingin terkubur di tempat ini, maka bertempurlah dengan gagah berani. Tetap bertahan. Lan Hang memberi perintah. Di sisi yang lain, Yi Song tampak begitu kesal dan terus menggerutu. Benar-benar konyol. Ini sama saja dengan bunuh diri. Yi Song membatin sambil melepaskan serangan dan melindungi dirinya. Satu persatu prajurit dari kedua belah pihak terus berjatuhan, dan kerugian terbesar itu terjadi pada pasukan jubah emas, membuat para komandan pasukan semakin kehilangan konsentrasi dan semangat pertempuran. Lan Hang yang melihat prajuritnya Liong terus berjatuhan juga ikut merasa khawatir dan mulai putus asa. Mundur, teriaknya keras, memberi perintah. Namun pada saat pasukan itu akan bergerak pergi, tiba-tiba langit bergetar. Bangsat, pasukan bantuan. Lan Hang membatin heran. Swung, muncul 5.000 pasukan dengan jubah hitam, mengendarai harimau hitam bersayap dengan aura membunuh yang sangat kuat, bergerak mengepung mereka. Oh tidak, teriak para komandan pasukan panik, bahkan Yi Song yang sebelumnya sudah kehilangan semangat, kini ikut memperkeruh suasana. Jenderal, aku tidak ingin mati. Teriaknya sambil bergerak meninggalkan tempat itu, diikuti oleh beberapa komandan yang lain. Lan Hang yang sudah tidak memiliki alasan untuk bertahan di tempat itu, hanya bisa menatap kepergian Yi Song yang menyelamatkan dirinya dengan kesal. Pada saat pasukan benar-benar kacau, tiba-tiba langit kembali bergetar. Sus, sus, serangan formasi pedang emas muncul, melesat seperti kilatan cahaya menyerang pasukan klan Yin dari berbagai arah. Saudara, maaf terlambat, ucap Liu Yuan muncul bersama pasukan bantuan sambil melepaskan tebasan pedang emas. Duar, duar, serangannya meledakkan murid klan Yin. Membangkitkan semangat prajurit Lan Hang yang sebelumnya sudah putus asa. Klan Sui, gunakan serangan air untuk menyerang monster es itu. King Ruo memberi perintah, membuat 5.000 murid dari klan Sui begitu kebingungan. Komandan, jangan bercanda. Bagaimana bisa kita menggunakan serangan elemen air, yang bahkan... Apa aku terlihat bercanda? Ucap King Ruo memotong kata-katanya membuat para murid klan Sui hanya bisa menganggukkan kepala. Lakukan saja, ucap Liu Yuan memberi perintah. Dengan segera para murid klan Sui melepaskan serangan elemen air, menyerang monster es raksasa yang semakin beringas tersebut. Klan Huo, sekarang, teriak King Ruo. Sus, sus, tembakan air dan api menyerang monster es tersebut. Awalnya para monster es itu dapat mengubah serangan air dan membekukannya menjadi es, tetapi dengan munculnya elemen api, serangan air itu kini mulai melelehkan serangan es para monster tersebut. Ini berhasil, ucap para murid klan Sui dan klan Huo senang. Aar, teriaknya para pemimpin pasukan klan Yin murka, melihat monster es hitam itu mulai berjatuhan, terlebih lagi dengan serangan formasi pedang emas yang dilepaskan oleh pasukan jubah emas yang kini semakin intens, menebas para murid tingkat rendah dan menjatuhkan. Bajingan, aku yakin dia adalah sosok yang mematahkan teknik kita di gurun sebelumnya. Salah satu sosok bertopeng perak menunjuk King Ruo dengan penuh murka. Apakah benar? Dia hanyalah komandan pasukan. Bagaimana mungkin? Lihatlah. Yang mengarahkan pasukan itu. Aku yakin dialah sosok yang mematahkan serangan kita sebelumnya. Kita harus mencari cara untuk membunuhnya. Ucap sosok bertopeng perak lainnya, sambil mengerahkan pasukannya. Sepertinya mereka menargetkanku, King Ruo membatin, sambil melepaskan pukulan tapak perak, yang merupakan jurus tingkat rendah yang dia beli dari rumah lelang keluarga Sang. Lindungi Komandan Namu, teriak Liu Yuan memberi perintah pada prajurit jubah emas saat melihat serangan murid klan Yin, yang berusaha menerobos pertahanan untuk mendekati King Ruo. Dalam waktu singkat, strategi King Ruo mengubah arah pertempuran,
dan mulai mengimbangi serangan murid klan Yin, sehingga membuat sosok bertopeng perak semakin murka. Di sisi selatan lembah Gunung Serigala Es, 5.000 murid klan Bing dengan serius sedang mempersiapkan formasi serangan es raksasa untuk mengunci wilayah pertempuran, terus-menerus membuat segel tangan, membentuk dinding es raksasa yang muncul secara perlahan menutup lembah gunung es. Pada saat mereka sedang mempersiapkan serangan formasi tersebut, tiba-tiba mereka melihat beberapa sosok bergerak meninggalkan wilayah pertempuran. Bukankah itu komandan pasukan jubah emas? Mengapa mereka meninggalkan wilayah pertempuran? Tanya seorang murid klan Bing dengan penasaran dan bingung pada prajurit Choi yang kebetulan berada di sisinya. Dia adalah Komandan Yi Song, dia pasti melarikan diri, ucap prajurit Choi yang ditugaskan oleh Liu Yuan untuk membantu mengarahkan pasukan tersebut. Prajurit Choi, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang murid dengan penasaran. Panggil, lalu tangkap mereka. Tapi prajurit Choi, ucapnya dengan ragu. Tangkap saja, ucap prajurit Choi dengan tegas. Dia yakin, sosok Yi Song yang terlihat sedang terburu-buru itu pasti sedang melarikan diri. Baik, jawab para murid klan Bing lalu memanggil Yi Song dan beberapa rombongannya untuk mendekat ke arah mereka. Dari jauh, Yi Song yang mendapat panggilan dari para murid klan Bing, segera menanggapi panggilan itu. Prajurit, kita selamat, kita bisa berlindung pada mereka. Baik, jawab beberapa prajurit yang ikut bersamanya dengan gembira. Sus, Yi Song dan rombongannya bergerak mendekati pasukan klan Bing yang sedang menunggu perintah dari Liu Yuan untuk melepaskan serangan formasi perisai es. Namun belum sempat mereka mendarat, tiba-tiba kubah emas muncul dan mengurung mereka. Oh tidak, ini jebakan! Teriaknya panik sambil bergerak mundur dan melepaskan pukulan. Duar, serangannya beradu dengan kubah perisai es. Oh tidak, teriaknya panik, saat kubah es itu semakin memperkecil ukurannya, mengurung Yi Song dan rombongannya. Semakin kuat Yi Song menyerang kubah es itu, maka semakin senang prajurit Choi, karena secara tidak langsung dia melemahkan kekuatannya untuk dapat bertahan di dalam kurungan kubah es tersebut. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian buta? Aku adalah komandan pasukan jubah emas. Teriak Yi Song sambil melepaskan pukulannya. Tiba-tiba prajurit Choi yang sebelumnya bersembunyi di dalam kerumunan murid klan Bing muncul. Komandan, jika aku menjadi dirimu, aku akan menggunakan kekuatanku untuk bertahan di dalam kubah es ini, ucap prajurit Choi. Bajingan, prajurit rendahan, tunjukkan hormatmu. Apakah seperti ini cara kamu memperlakukan atasanmu? Teriaknya dengan tatapan nyalang. Yi Song, kamu tidak pantas mendapat hormat dariku, apalagi mengajariku etika. Jawab prajurit Choi lalu meminta murid klan Bing untuk membekukan sosok tersebut. Prajurit Choi, apakah kamu benar-benar ingin mencari mati? Dan kalian juga, apa kalian yakin ingin menangkapku dan menjadi musuh pasukan jubah emas? Ucap Yi Song mengancam. Tiba-tiba prajurit Choi tertawa. Mati, Yi Song, bukankah itu kamu? Seorang komandan yang melarikan diri dari pertempuran dan meninggalkan pasukan, hukumannya adalah mati, ucap prajurit Choi lalu meminta para murid untuk segera membekukannya. Tapi prajurit Choi, jawab para murid klan Bing ragu. Jangan takut, lagi pula kita harus bersiap, ucap prajurit Choi meyakinkan murid klan Bing yang terlihat ragu. Kalian semua jangan tertipu. Dia adalah bawahan Namu yang memiliki dendam pribadi. Dia dengan sengaja menggunakan situasi ini dan memanfaatkan kalian untuk menangkapku, ucap Yi Song sengit, membuat murid klan Bing semakin ragu. Saudara, waktu kita terbatas. Jangan membiarkan ocehannya menggoyahkan keputusan kalian. Aturan militer menjamin hal itu, jadi jangan ragu, ucap prajurit Choi dengan tegas. Baik, jawab para murid klan Bing, lalu membuat segel tangan. Bajingan, kalian semua akan merasakan akibatnya. Teriak Yi Song murka, lalu meminta rombongannya untuk menghancurkan kubah es tersebut. Duar, ledakan keras mengguncang kubah es, yang semakin lama terus mengecil,
dan melepaskan bunga es yang berusaha membekukan mereka. Dalam waktu singkat, serangan Yisong dan rombongan semakin melemah, hingga rantai es transparan yang terlihat seperti akar bermunculan dan melilit tubuh mereka. Baru saja mereka selesai membekukan Yisong dan rombongannya, tiba-tiba prajurit Choi mendapatkan perintah dari Liu Yuan untuk segera bergerak. "Prajurit Choi, bagaimana dengan tawanan ini?" ucapnya sambil menatap Yisong dan rombongannya yang telah dibekukan di dalam balok es. "Tinggalkan saja di tempat ini, dan segel. Kita akan mengurusinya setelah pertempuran berakhir." "Baik," jawabnya sambil membuat segel tangan, menyegel balok-balok es tersebut. Setelah memastikan Yisong dan rombongannya telah disegel, prajurit Choi lalu membawa pasukan itu bergerak menuju pusat pertempuran. Di lembah Gunung Serigala Es, pasukan Jubah Emas akhirnya dapat mengimbangi kekuatan serangan murid klan Yin. Setelah mereka berhasil mematahkan strategi serangannya, bahkan mereka kini mulai menekan kekuatan pasukan gelap tersebut. "Bajingan, bagaimana bisa?" ucap sosok bertopeng perak kesal, menatap pasukannya yang kini terus berjatuhan. Dari 15.000 prajurit ditambah dengan 5.000 pasukan bantuan sebelumnya, kini tersisa 13.000 prajurit saja. "Saudara, kita telah kehilangan 3.000 prajurit. Jika kita tetap melanjutkan pertempuran, ini sama saja dengan bunuh diri, karena strategi kita selalu dipatahkan oleh sosok bajingan itu," ucapnya sambil menatap King Ruo dengan penuh kebencian. "Saudara, benar. Sepertinya kita tidak dapat melanjutkan pertempuran ini. Segera bagi pasukan menjadi beberapa kelompok. Kita harus pergi." "Baik saudara." Namun baru saja beberapa sosok bertopeng perak itu akan mengerahkan pasukannya, tiba-tiba langit bergetar, bersamaan dengan munculnya dinding balok es raksasa, bergerak mengunci seluruh kawasan lembah Gunung Serigala Es yang menjadi medan pertempuran. "Oh tidak, ini segel perisai klan Bing yang terkenal itu," ucap para murid klan Yin terkejut dan mulai panik. "Sepertinya mereka ingin mengurung kita di tempat ini. Hais, kita benar-benar bodoh. Bagaimana bisa kita tidak memperhitungkan klan Bing?" ucap sosok itu sambil menghalau serangan pasukan Jubah Emas dan pasukan bantuannya yang semakin intens. "Jangan panik, segera bentuk formasi pertahanan," ucap sang pemimpin pasukan hitam memberikan perintah, sambil melepaskan pukulan, menghalau serangan yang diarahkan padanya. Di hadapan pasukan klan Yin, King Ruo terus mengarahkan pasukannya untuk melepaskan serangan formasi pedang langit, menyerang dari atas. Sedangkan pasukan bantuan dari klan Sui dan Hui, mereka diarahkan untuk terus melepaskan serangan formasi elemen air dan api, menyerang formasi pertahanan pasukan klan Yin. Setelah dinding balok es raksasa, yang merupakan serangan formasi dari klan Bing itu semakin menyempit, King Ruo lalu bergerak meninggalkan kawasan pertempuran. "Jenderal, sekarang," teriak King Ruo pada Liu Yuan dan Lan Heng, melesat ke atas langit yang diikuti oleh semua pasukannya. Dengan seketika dinding balok es itu membentuk kubah dan mengurung orang-orang dari klan Yin yang berada di dalamnya. "Benar dugaanku, mereka ingin mengurung kita di tempat ini," ucap pemimpin klan Yin sambil membuat segel tangan yang diikuti oleh tetua lainnya, menciptakan tapak hitam raksasa menyerang permukaan kubah es transparan itu. Duar, hantaman keras tapak hitam itu mengguncang permukaan kubah dan meretakannya. Namun belum sempat serangan tapak kedua muncul, swung, langit tiba-tiba bergetar, bersamaan dengan munculnya pagoda emas 7 lantai, mengurung kubah es dari luar. "Oh tidak, kubah pagoda langit," ucap para murid klan Yin semakin panik. "Mereka ingin mengurung dan membekukan kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan?" "Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah menipu mereka dengan menggunakan teknik terlarang," ucap sang pemimpin sambil menghalau serangan bunga es yang semakin intens. "Baik, tapi siapa yang mau melakukannya?" "Tidak ada siapa yang mau, tetapi ini adalah harus. Jika tidak, kita semua akan terkurung di tempat ini, ingat. Misi kita belum selesai," ucap sang pemimpin sambil membuat segel tangan. "Baik," jawab sosok bertopeng perak lainnya. Di luar kurungan kubah es dan pagoda emas 7 lantai,
Liu Yuan dan Lan Heng membagi pasukannya. Sebagian mengirimkan kekuatan pada kubah es, membantu pasukan klan Bing membekukan murid klan Yin, sedangkan sebagian lainnya mengirim kekuatan pada pagoda emas, supaya segel tersebut semakin kuat. Dari luar, mereka terus mendengarkan suara ledakan yang mengguncang kubah es, yang semakin lama semakin melemah. Akhirnya kita dapat menaklukkan mereka, ucap Lan Heng, sambil menatap Liu Yuan senang. Belum saatnya, ada banyak orang di dalam kurungan formasi ini, jawab King Ruo tiba-tiba. Komandan, maksud Anda? Tanya Lan Heng heran. Jenderal, apakah mereka semua sudah mati? Bukankah serangan bunga es hanya membekukan mereka? Tanya King Ruo penasaran. Oh benar, aku bahkan tidak merasakan mereka ada di dalam, ucap Liu Yuan tiba-tiba. Bom, ledakan dahsyat menggetarkan kurungan formasi itu bersamaan dengan ledakan kecil lainnya yang muncul 7 km dari arah selatan dan utara. Oh tidak, teriak Lan Heng sambil meminta seluruh pasukan menghentikan tindakan mereka yang mengirim kekuatan pada kubah es dan pagoda emas. Pada saat pagoda emas dan kubah es lenyap, tampak debu dari sisa ledakan masih bertaburan, memenuhi seluruh tempat. Jenderal lihat, ucap King Ruo sambil menghalau debu tersebut dengan serangan angin. Liu Yuan dan Lan Heng serta seluruh pasukan terkejut. Di dalam palung sedalam 300 meter dari ledakan dahsyat sebelumnya, berdiri 2 buah pilar gerbang teleportasi hitam. Oh tidak, itu berarti mereka melarikan diri, ucap Lan Heng lalu dengan segera membagi pasukannya. Aku yakin, ledakan kecil yang terdengar dari arah selatan dan utara itu pasti mereka. Jenderal Lan Heng, tunggu, sebaiknya jangan membagi pasukan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menaklukkan mereka. Aku mengerti, mereka telah membagi pasukannya, itu berarti kekuatan mereka semakin lemah, dan itu adalah keuntungan kita, jawab Lan Heng lalu bergerak ke utara. Di saat seluruh pasukan bergerak ke utara, King Ruo masih berada di tempat itu, menatap pilar hitam yang masih berdengung itu dengan penasaran. Ini sangat aneh, batinnya, lalu bergerak mendekati pilar tersebut. Dari jauh, Liu Yuan yang hendak bergerak bersama Lan Heng menghentikan niatnya, meminta pasukannya untuk menunggu King Ruo yang ternyata tidak ikut bergerak bersama mereka. Komandan Namu, ada apa? Tanya Liu Yuan, bergerak mendekati King Ruo yang berdiri di depan gerbang teleportasi hitam tersebut. Jenderal, menggunakan gerbang teleportasi hitam untuk melarikan diri, bukankah itu adalah sesuatu yang sangat gila? Apakah mereka ingin keluar dari daratan ilahi? Ini tidak mungkin, terlebih lagi bagaimana cara mereka menerobos pertahanan segel pagoda langit, ucap King Ruo penasaran. Aku juga merasakan ini tidak wajar, karena selama ini memang tidak ada yang mampu melewati pertahanan segel pagoda emas. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Komandan Namu, apa yang Anda lakukan? Tanya Liu Yuan dengan wajah panik saat melihat King Ruo semakin mendekati gerbang teleportasi tersebut. Jenderal, aku yakin kemunculan dan tindakan mereka di wilayah perbatasan utara ini pasti karena suatu alasan. Dan aku juga yakin jika tujuan mereka masih belum tercapai, lalu bagaimana mungkin mereka akan pergi begitu saja, jawab King Ruo. Tuan King Ruo, jangan! Teriak Liu Yuan saat melihat King Ruo memasuki gerbang teleportasi tersebut. Duar, ledakan keras bergema melempar sosok King Ruo. Komandan! Teriak Liu Yuan panik. Segel, aktif! Teriak King Ruo, lalu memulihkan dirinya. Sus, ratusan prajurit jubah emas yang masih menunggu King Ruo sebelumnya, bergerak mengelilingi gerbang teleportasi hitam tersebut dan melepaskan segel langit. Rantai emas raksasa muncul dari kehampaan, lalu berubah menjadi jaring emas menutup kedua pilar hitam yang masih berdengung tersebut. Komandan, apa yang terjadi? Tanya Liu Yuan, menghampiri King Ruo. Itu bukanlah gerbang teleportasi hitam, tetapi sebuah ruang ilusi perisai hitam. Apa? Lalu suara ledakan yang kita dengar di utara dan selatan itu? Tanya Liu Yuan heran. Pasukan mereka tidak sepenuhnya berada di tempat ini,
aku yakin itu adalah pengalihan yang dilakukan oleh anggota klan Yin lainnya, jawab King Ruo menjelaskan. Itu berarti mereka ada di dalam. Benar, jawab King Ruo, lalu mengedarkan kekuatan untuk memulihkan dirinya. Oh tidak, ucap Liu Yuan segera memanggil Lan Heng untuk kembali. Tuan King Ruo, apa yang harus kita lakukan? Ucapnya berbicara melalui telepati, sambil menatap King Ruo dengan hormat. Segel dulu, kita tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Baru saja King Ruo selesai berbicara, tiba-tiba pilar hitam itu meledak. Sus, ribuan murid klan Yin yang berada di dalam ruang ilusi perisai hitam keluar, sambil melepaskan serangan pada segel jaring emas yang mengunci tempat itu. Duar. Ledakan keras bergema saat segel jaring emas yang dibuat oleh prajurit itu hancur seketika. Mundur, teriak King Ruo dan Liu Yuan bersamaan, saat melihat tiga sosok berwajah tengkorak dengan mata api biru, muncul bersama pasukan itu. Ternyata mereka memanggil leluhur klan Yin, ucap Liu Yuan dengan tubuh bergidik. Sangat kuat, ucap King Ruo saat merasakan ledakan aura semi-abadi tingkat 7 keluar dari tubuh ketiga sosok manusia berwajah tengkorak tersebut. Sus, tapak api hitam muncul, menyerang pasukan jubah emas yang langsung dihadang serangan tapak emas. Duar, buom, ledakan dahsyat bergema, mengguncang seluruh kawasan lembah Gunung Serigala Es. Sus, Liu Yuan terlempar hingga ratusan meter, menghantam Gunung Serigala Es dan meledakannya. Mundur, teriak King Ruo, sambil bergerak menolong Liu Yuan yang terluka. Gelak tawa tiga sosok bertopeng perak tiba-tiba bergema, saat melihat ribuan prajurit jubah emas bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, dua sosok bermata api biru itu bergerak, menyerang King Ruo dan Liu Yuan, sedangkan satu sosok lainnya memimpin ketiga sosok bertopeng perak, serta seluruh pasukan klan Yin yang tersisa bergerak meninggalkan tempat itu. Duar, serangan kedua leluhur klan Yin itu mengenai Gunung Serigala Es dan menghancurkannya. Pergi, bawa pasukan tinggalkan tempat ini, teriak King Ruo pada Yang Fei dan Yang Rang, yang hendak bergerak membantu mereka berdua. Baik komandan, jawab Yang Rang dengan ragu, memimpin sisa pasukannya bergerak meninggalkan tempat itu. Duar, serangan tapak api hitam yang sangat kuat, terus muncul menyerang mereka berdua. Di tempat lain, Lan Heng yang memimpin ribuan pasukan jubah emas, beserta pasukan bantuan dari klan Bing, Huo dan Sui tiba di tempat tujuan dengan wajah kecewa. Jenderal, tidak ada apapun di tempat ini, ucap seorang komandan dengan wajah kesal. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan dahsyat bergema di lembah Gunung Serigala Es. Kita tertipu, ucap Lan Heng terkejut saat memeriksa cincin penyimpanannya, lalu meminta pasukan itu untuk kembali. Jenderal, ada apa? Jenderal Liu Yuan dan Komandan Namu dalam masalah. Sebaiknya kita segera kembali dulu untuk menolong mereka. Namun baru saja mereka akan bergerak, tiba-tiba mereka melihat Yang Fei dan Yang Rang bergerak membawa pasukannya pergi dengan kecepatan ekstrim. Komandan Yang Fei, Yang Rang, apa yang terjadi? Tanya Jenderal Lan Heng penasaran. Jenderal, cepat pergi. Tiga leluhur klan Yin muncul. Ucap Yang Fei dengan wajah panik. Ada apa dengan leluhur klan Yin? Lalu di mana Jenderal Liu Yuan? Jenderal, mereka adalah semi-abadi tingkat 7. Kita bukanlah lawan mereka. Saat ini Jenderal Liu Yuan dan Komandan Namu sedang mengalihkan serangan mereka. Apa? Semi-abadi tingkat 7? Benar Jenderal. Yang Rang, Yang Fei, bawa pasukan kembali ke markas. Dan laporkan hal ini pada Jenderal Utama. Maksud Jenderal? Tanya Yang Rang dengan bingung. Aku akan membantu Jenderal Liu Yuan. Cepat pergi sekarang juga atau kita semua akan mati di tempat ini. Ucap Lan Heng lalu bergegas pergi. Baik, jawab Yang Rang. Namun baru saja mereka akan bergerak pergi, prajurit Choi tiba-tiba meminta izin untuk membawa sedikit murid klan Bing membawa tawanan Yi Song dan rombongannya. Baik, ucap Yang Fei lalu bergerak beserta seluruh pasukan bantuan dari klan Bing, Sui dan Huo, bergegas meninggalkan tempat itu.
Setelah rombongan itu pergi, prajurit Choi bersama beberapa murid klan Bing juga bergerak meninggalkan tempat itu. Di lembah Gunung Serigala Es, King Ruo dan Liu Yuan menjadi bulan-bulanan kedua leluhur klan Yin. Perbedaan tingkat kultivasi yang begitu jauh membuat mereka berdua benar-benar tidak berdaya. Duar, serangan tapak hitam muncul dan terus menghantam Liu Yuan dan King Ruo. Bahkan sesekali melempar mereka berdua hingga ratusan meter, namun saat mereka akan melarikan diri, dengan cepat sosok bermata api biru itu melepaskan medan serangan dewa mereka. Tuan King Ruo, berpikirlah. Jika seperti ini, kita akan mati, teriak Liu Yuan dengan tubuh berlumuran darah, sambil melepaskan serangan tapak emas, menghadang pukulan tapak hitam dari sosok bermata api biru tersebut. Jenderal, aku juga sedang berusaha, jawab King Ruo sambil bergerak menghindari pukulan tapak hitam yang diarahkan padanya. Ini aneh, walaupun aura kekuatan mereka berada di tingkat 7, tetapi kekuatan mereka tidak begitu stabil dan terarah. Apakah ini hanya teknik transformasi? King Ruo membatin. Duar, ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang seluruh kawasan, dan meluluh lantakan kawasan lembah Gunung Serigala Es. Tiba-tiba King Ruo melihat Lan Heng muncul seperti kilatan cahaya bergerak, melesat ke arah mereka. Sus, pedang emas raksasa muncul, menyerang formasi medan serangan dewa leluhur klan Yin tersebut. Duar, pedang emas itu menghancurkan formasi medan dewa, dan beradu dengan tapak hitam yang dilepaskan untuk menghalau pedang emas tersebut. Duar, ledakan dahsyat yang sangat mengerikan itu melempar King Ruo dan Liu Yuan. Sekarang, teriak King Ruo, bergerak meraih tubuh Liu Yuan yang telah terluka parah karena terus melindunginya, dan melempar tubuh itu keluar dari medan serangan dewa. Tuan King Ruo, teriak Liu Yuan panik. Jenderal Lan Heng, bawa Jenderal Liu Yuan pergi sekarang juga. Teriak King Ruo mengabaikan kekhawatiran Liu Yuan. Lan Heng yang begitu heran dan terkejut dengan cara Liu Yuan memanggil King Ruo hanya bisa menganggukkan kepala, meraih tubuh Liu Yuan yang terlempar dan membawanya pergi. Tidak, teriak Liu Yuan berusaha melepaskan diri dari pelukan Lan Heng. Duar, serangan tapak penghapus langit dari King Ruo muncul menghentikan pergerakan leluhur klan Yin, yang akan mengejar Lan Heng dan Liu Yuan. Dua sosok itu meraung murka, menatap King Ruo dengan aura pembunuhan yang sangat kuat. King Ruo yang sebelumnya bertempur menggunakan jurus tingkat rendah kini mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Gelombang petir muncul dan mengitari tubuhnya. Sus, tapak putih raksasa dengan balutan petir hitam keemasan, melesat menyerang kedua sosok yang ada di hadapannya yang langsung dihadang dengan pukulan tapak hitam. Duar, serangan mereka beradu, menimbulkan ledakan yang sangat mengerikan. King Ruo terlempar hingga keluar dari medan serangan dewa, yang langsung digunakan untuk melarikan diri. Teriak kedua sosok bermata api biru itu, lalu mengejar King Ruo dengan kecepatan ekstrim. Tapak hitam muncul, menampar ke arah King Ruo dengan kecepatan ekstrim. King Ruo yang tidak sempat menghindar, hanya bisa menahan pukulan tersebut dengan perisai ruang dan waktu. Duar, ledakan keras bergema, melempar sosoknya menjadi semakin jauh, yang sekali lagi dia gunakan untuk melarikan diri. King Ruo melepaskan tembakan beberapa buah persik abadi, membuat sosok itu menarik serangannya. Berhasil, King Ruo membatin senang, lalu kembali melepaskan tembakan buah persik abadi ke berbagai arah, sambil melesat menggunakan kekuatan puncak semi-abadi tingkat 2. Setelah merasa cukup jauh, King Ruo lalu menggunakan kekuatan ruang dan waktu, merobek celah dimensi kehampaan, dan bergerak pergi. Tubuhnya bergerak zigzag di dalam kehampaan, hingga dirinya kembali merobek celah dimensi dan keluar dari tempat gelap itu. Tubuhnya muncul di perbatasan kawasan hutan es hitam, 50 km dari kawasan lembah Gunung Serigala Es yang menjadi pusat pertempuran, dengan nafas tersengal-sengal. Tidak ingin berleha-leha, King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu, bergerak menuju barat, sambil menggunakan tampilan wajah aslinya.
Lembah Gunung Serigala Es. Dua sosok dengan mata api biru menghentikan pengejarannya, menatap kepergian King Ruo yang mengalihkan perhatian mereka dengan membuang buah persik abadi yang telah berevolusi. Sus, kedua sosok itu melesat ke berbagai arah, mengumpulkan buah persik abadi tersebut dengan gembira. Ark! Teriaknya kesakitan saat api biru yang muncul di mata mereka lenyap. Selain itu, tingkat kultivasi mereka juga turun menjadi semi-abadi tingkat 2. Saudara, transformasi kekuatan gelap kita telah lenyap, tanpa kekuatan terlarang leluhur, kita bukanlah apa-apa. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Saudara benar, walaupun kita telah kehilangan kultivasi hingga 3 tingkat, tetapi pasukan yang lain selamat. Selain itu, kita juga mendapat sumber daya dari bajingan itu. Saudara benar, ternyata bajingan itu sangat kaya, dia bahkan membuang buah persik abadi begitu saja, dengan begitu kita juga dapat memulihkan tingkat kultivasi kita kembali. Namun baru saja mereka akan bergerak pergi, tiba-tiba kedua sosok itu merasakan kekuatan lain mendekati mereka. Oh tidak, ucapnya dengan wajah panik. Saudara, ada apa? Ini adalah jebakan. Bukankah buah persik abadi adalah buah terlarang? Dan bajingan itu sengaja melempar buah tersebut untuk memancing kekuatan lain yang tertarik dengan buah ini, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Tapi ini aneh. Apakah dia menyadari teknik transformasi kita? Saudara, jangan banyak bicara. Yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin, jawab sosok satunya lalu mereka berdua melesat dengan kecepatan puncaknya. Sus, 7 kilatan cahaya keemasan melesat ke arah mereka, dengan aura semi-abadi tingkat 5 hingga tingkat 6, muncul menghadang mereka. Cecunguk rendahan, kami tahu kalian adalah orang pertama yang mendapatkan buah terlarang yang baru saja muncul di tempat ini. Serahkan pada kami, setelah itu bunuh diri kalian, ucap sang pemimpin kelompok, sambil menatap kedua leluhur klan Yin dengan seringai dingin. Sen Lieren, maaf kami tidak tahu apa yang kalian maksud. Sen Guoxiyin, jangan membuang waktu kami yang berharga ini, apalagi ingin menipu kami. Dalam hitungan ketiga, jika kalian berdua tidak mau menyerahkan buah terlarang itu, maka jangan salahkan kami, ucapnya dengan tatapan dingin, dan mulai menghitung. 1. Bajingan, menyerah atau tidak, tetap saja mati. Jika demikian, bawa mereka mati bersama, ucap salah satu leluhur, lalu bergerak menyerang. Duar, ledakan dahsyat sekali lagi mengguncang kawasan Gunung Serigala Es. Tempat yang sebelumnya telah tenang, kini kembali penuh dengan kebisingan. Dari jauh, Sus, Lan Heng, Yang Fei dan Yang Rang, muncul memeriksa kawasan lembah Gunung Serigala Es, mencari sosok King Ruo dikejutkan dengan pertempuran baru tersebut. Jenderal, aku bahkan tidak merasakan aura apapun, ucap Yang Rang sedih sambil mencari keberadaan King Ruo, tanpa menghiraukan pertempuran yang terjadi tidak jauh dari tempat mereka. Itu berarti Komandan Namu, ucap Yang Fei menjeda kata-katanya dengan wajah sedih. Lan Heng menggelengkan kepalanya. Aku sudah menduga. Kedatangan kita ke tempat ini hanya untuk memastikan saja, karena bagaimanapun, seorang kultivator kaisar dewa tingkat akhir, tidak akan pernah mampu bertahan di hadapan semi-abadi tingkat 7. Jenderal benar, ucap Yang Fei sedih. Baik, mari kita pergi. Tapi Jenderal, bagaimana dengan mereka? Biarkan saja. Bukan urusan kita, ucap Lan Heng sambil menatap kedua leluhur klan Yin yang kini menjadi bulan-bulanan 7 sosok dari klan Sen Lieren. Di tempat lain, wilayah barat kawasan hutan salju hitam, King Ruo tiba di sungai es. Matanya yang tajam mengawasi tempat itu dengan seksama. Sepertinya sudah aman, batinnya. Sus, Huo Mingzi dan Huo Zaodao keluar dari dunia jiwa. Penguasa, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan panik. Tenanglah, aku baik-baik saja, ucap King Ruo lalu naik ke atas punggung Huo Mingzi. Zaodao, awasi dari belakang, dan Mingzi bergerak menuju hulu sungai. Baik, di sepanjang jalan, kepala Huo Mingzi dipenuhi dengan berbagai pertanyaan,
tetapi dia mengurungkan niatnya saat melihat kondisi King Ruo yang terluka tersebut. "Bicaralah," ucap King Ruo yang seperti mengetahui pikirannya. "Penguasa, di mana kita saat ini?" "Perbatasan wilayah utara, dan kawasan ini disebut dengan hutan es hitam, dan sungai ini disebut Sungai Es Utara. Setelah pulih, kita akan menyeberangi sungai ini menuju wilayah selatan." "Baik penguasa, tapi apa yang terjadi?" tanyanya sambil terus bergerak. "Aku tidak sengaja bertemu musuh yang sangat kuat. Jika aku tidak melapisi tubuhku dengan beberapa jenis armor, mungkin tubuhku sudah hancur. Bahkan semi abadi tingkat 5 dibuat tidak berdaya," ucap King Ruo menjelaskan. "Penguasa, seberapa kuat musuh itu?" "Sangat kuat, semi abadi tingkat 7, jawab King Ruo, hampir membuat Huo Mingzi terjatuh dari langit. "Maaf penguasa," ucapnya merasa bersalah. "Berhati-hatilah," ucap King Ruo dengan tenang. "Baik penguasa," jawabnya dengan perasaan malu, karena tidak seharusnya dirinya menunjukkan reaksi seperti itu. Membayangkan pertempuran King Ruo melawan semi abadi tingkat 7 itu membuat Huo Mingzi bergidik. "Jika aku terlibat, mungkin aku sudah menjadi abu," batinnya sambil terus bergerak. Di tempat lain, benteng klan Bing, Liu Yuan yang sebelumnya terluka parah dibawa oleh Lan Heng ke tempat itu. Di dalam ruangannya, Liu Yuan terdiam dengan mata nanar. Berita yang disampaikan oleh Yang Rang dan Yang Fei membuatnya terdiam. "Tuan King Ruo, terima kasih." Liu Yuan membatin haru, mengenang ketulusan King Ruo yang mengorbankan dirinya. Mengingat bagaimana King Ruo memecahkan masalah yang dihadapi pasukan jubah emas benar-benar membuatnya sedih. "Yang Rang, Yang Fei, di mana prajurit Choi?" "Prajurit Choi saat ini sedang menjalankan perintah Jenderal Lan Heng untuk mengeksekusi Komandan Yi Song," jawab Yang Rang. "Baik, katakan padanya untuk mengambil alih tugas Komandan Namu." "Tapi Jenderal, bagaimana dengan wakil komandan?" "Ini adalah keputusanku." "Baik Jenderal," jawabnya lalu keluar dari ruangan. Setelah Yang Rang dan Yang Fei keluar, Lan Heng memasuki ruangan. "Saudara Liu Yuan, Saudara Lei telah melaporkan masalah ini, dan pasukannya akan segera tiba." "Bagaimana keadaan saudara?" tanya Lan Heng sambil duduk di kursi, menatap Liu Yuan dengan penuh selidik. Liu Yuan menganggukkan kepalanya. "Seperti yang saudara lihat, mungkin perlu beberapa minggu lagi, mungkin aku sudah dapat kembali bertempur," jawab Liu Yuan. "Saudara," ucap Lan Heng ragu. "Bicaralah," ucap Liu Yuan dengan santai, yang seperti sudah tahu arah pembicaraan Lan Heng. "Dalam pertempuran sebelumnya, saudara sempat memanggil Komandan Namu dengan King Ruo. Mohon penjelasannya." "Itu adalah panggilan masa kecilnya. Dan itu adalah rahasia kami berdua," jawab Liu Yuan dengan wajah sedih. Lan Heng yang merasa bersalah, menganggukkan kepalanya. "Baik saudara," ucap Lan Heng yang tidak ingin menyinggung nama itu lagi, lalu mengalihkan pembicaraan. Di tempat lain, perbatasan Sungai Es Utara, Huo Mingzi terus bergerak membawa King Ruo yang berada di atas punggungnya dengan kecepatan yang luar biasa, terus bergerak menuju hulu Sungai Es. Setelah bergerak sepanjang waktu, 3 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di hutan teratai raksasa. "Penguasa, ini?" tanya Huo Mingzi. "Hutan teratai raksasa. Setelah melewati tempat ini, akan ada kota kecil Hua, dan aku ingin beristirahat di tempat itu," jawab King Ruo sambil meminta Huo Mingzi berhenti di tepi hutan tersebut. "Baik penguasa, tapi mengapa harus beristirahat di kota Hua?" "Karena itu adalah satu-satunya tempat netral, dan tentunya lebih aman." "Maksud penguasa?" tanya Huo Mingzi penasaran. "Mingzi, kawasan perbatasan utara masih belum aman, karena orang-orang dari klan Yin masih belum meninggalkan tempat ini. Terlebih lagi pasukan jubah emas yang sedang memburu mereka," ucap King Ruo menjelaskan keberadaan klan Yin yang sedang membuat masalah dengan pasukan jubah emas. "Berarti sebelumnya penguasa berurusan dengan mereka?" "Benar," jawab King Ruo. "Lalu apa rencana penguasa selanjutnya?" "Pertama aku ingin memulihkan diri, sambil mencari informasi penting lainnya,
Setelah itu mencari cara untuk mengambil sumber daya yang dicari oleh orang-orang dari klan Yin. Maksud penguasa, Minzi, aku yakin orang-orang dari klan Yin pasti sedang mencari sesuatu di kawasan ini. Aku rasa penguasa benar, karena tidak mungkin mereka tiba-tiba melakukan tindakan konyol dengan menantang pasukan berjubah emas, apalagi mengorbankan anggota klan mereka sendiri. Aku yakin itu pasti sumber daya yang sangat berharga. Aku rasa juga demikian, ucap Qin Ruo. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Huo Zhaodao muncul di sisi mereka. "Zhaodao, bagaimana?" tanya Qin Ruo. "Aman penguasa." "Baik, kalian berdua periksa kawasan ini. Ingat, untuk tetap bersama. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, panggil aku," ucap Qin Ruo lalu mengeluarkan Taotao dan keempat saudaranya. "Baik penguasa," ucapnya lalu bergerak meninggalkan Qin Ruo. Setelah Huo Zhaodao, Huo Mingzi, Taotao dan rombongannya pergi, Qin Ruo lalu melanjutkan perjalanannya, memasuki hutan teratai raksasa. Setelah melewati pohon-pohon teratai raksasa setinggi puluhan meter itu, tiba-tiba dari jarak 2 kilometer, Qin Ruo mulai merasakan beberapa pasang mata mengawasi pergerakannya. "Pengintai perbatasan, itu artinya sudah tidak jauh," ucap Qin Ruo membatin, sambil terus bergerak dengan tenang. 25 kilometer kemudian, Qin Ruo akhirnya melihat kota Hua, kota kecil berbenteng yang dijaga oleh prajurit dengan persenjataan lengkap. Pada saat mendekati gerbang kota, sus, beberapa prajurit berjubah perak menghampirinya. "Tuan," ucap prajurit tersebut menangkupkan tangannya dengan hormat, yang juga langsung dibalas oleh Qin Ruo dengan hormat. "Anda memasuki kota Hua, jelaskan tujuan kedatangan Anda," ucap pemimpin prajurit sambil menatap Qin Ruo dengan penuh selidik, terlebih lagi dengan pakaian Qin Ruo yang masih kusut dan penuh dengan bercak darah. "Prajurit, aku ingin beristirahat dan memulihkan diri," jawab Qin Ruo dengan jujur. Cukup lama prajurit itu memperhatikan Qin Ruo. "Tuan, identitasnya." Dengan tenang Qin Ruo lalu menunjukkan lencana klan Luo, yang diberikan oleh Heian Bai pada saat mereka berada di samudera kehampaan sebelumnya. "Sen Sandian Luo," ucapnya dengan hormat sambil meminta prajurit yang berjaga membuka gerbang benteng. "Terima kasih," ucap Qin Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu mendekati gerbang benteng. Setelah membayar biaya masuk sebesar 250 kristal jiwa abadi, Qin Ruo lalu dipersilahkan untuk memasuki tempat itu. "Sen Hua," Qin Ruo membatin saat merasakan ledakan aura emas dari pusat kota. Dia tidak menyangka jika kota Hua adalah klan dewa yang menyamar menjadi klan manusia. "Cukup menarik," ucapnya sambil terus melangkahkan kakinya untuk mencari penginapan. Setelah berjalan cukup lama, Qin Ruo akhirnya tiba di pusat kota yang sangat ramai tersebut. Tanpa menghiraukan pandangan semua orang yang tertuju padanya. 200 meter kemudian, Qin Ruo akhirnya menemukan sebuah penginapan sederhana. "Selamat datang di penginapan Bunga Persik Tuan." Seorang pelayan wanita menyambut kedatangannya dengan penuh selidik. "Nona, aku perlu kamar untuk 2 hari, ucap Qin Ruo dengan wajah kelelahan. "Kamar biasa atau yang paling baik," jawab Qin Ruo cepat. "Baik. Silakan Tuan membayar terlebih dahulu," ucapnya sambil mengarahkan Qin Ruo pada meja kasir. 200.000 kristal abadi Tuan. Qin Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menyerahkan 200.000 kristal jiwa abadi pada pelayan tersebut. Setelah membayar biaya penginapan, Qin Ruo lalu diarahkan oleh pelayan menuju ruangannya. Sepanjang lorong menuju ruangan, tampak pelayan itu sedikit ketakutan, sehingga membuat Qin Ruo merasa kurang nyaman. "Pelayan, ada apa?" tanya Qin Ruo dengan ramah. "Tuan, apakah Anda baru saja membuat masalah?" "Maksud Nona, Tuan, penginapan Bunga Persik kami adalah penginapan kecil yang tidak mampu membayar kultivator tingkat tinggi, sehingga kami tidak bisa memastikan keamanan tempat ini dengan lebih baik, dan kami..." "Aku mengerti. Nona, tenanglah. Aku datang untuk beristirahat. Aku bukan tawanan perang, ataupun penjahat."
Dan aku menjamin penginapan ini akan baik-baik saja, ucap King Ruo memotong perkataan sang pelayan sambil menunjukkan lencana emas Namu yang ada padanya. Tuan, komandan pasukan jubah emas, ucap sang pelayan terbata-bata. King Ruo menganggukkan kepalanya, menatap pelayan tersebut dengan ramah. Ini adalah rahasia kita berdua, ucap King Ruo dengan suara dalam. Baik komandan, hamba mengerti, jawab pelayan yang kini mulai terlihat tenang. King Ruo menggelengkan kepalanya. Nona, mohon untuk tidak menyebutkan nama komandan. Maaf komandan, maksud hamba tuan, ucapnya karena terlalu bersemangat. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di ruangan yang dimaksud. Silakan tuan, selamat beristirahat, ucapnya dengan sopan dan ramah. Baik, terima kasih Nona, jawab King Ruo lalu memasuki ruangan. Setelah memastikan pelayan tersebut benar-benar pergi, King Ruo lalu mengunci pintu dan menyegel ruangan itu. Sus, Liong Hei, Yuan Bai, Yuan Hei, Yu Jerui, Husan, Wu Yahai, Mao Huo, Tian Feng, Tian Luye, Qiong Du, Qiong Da, Zin, Zan, Tu Hai, dan Jinsei keluar dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucap mereka ragu, saat melihat kondisi King Ruo yang tidak terlihat baik-baik saja. King Ruo menganggukkan kepalanya, menatap para pelayannya itu dengan hangat. Tenanglah, aku baik-baik saja, ucap King Ruo santai, sambil meyakinkan mereka. Aku ingin kalian mulai membiasakan diri dengan daratan ilahi. Saat ini kita berada di kota Hua, sebuah kota klan dewa yang menyamar menjadi kota manusia. Ingat, jangan melakukan tindakan yang dapat menarik perhatian. Apalagi terbang di atas kota. Yuan Bai, Yuan Hei, kalian berdua tetap berada di dalam ruangan, dan yang lainnya, silakan mencari pengalaman baru, ucap King Ruo dengan ramah. Baik penguasa, jawab mereka dengan gembira. Liang Hao, Liong Hei mungkin kalian sedikit lebih mengerti. Dampingi mereka. Baik penguasa, jawab mereka berdua lalu membawa rombongan itu keluar dari dalam kamar. Setelah Yu Jieru dan rombongannya pergi, King Ruo meminta Yuan Bai dan Yuan Hei berjaga, lalu memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, kedatangan King Ruo di dalam istana emas disambut King Ling dengan panik. Kakak, apa yang terjadi? Ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lekat, lalu memeriksa tubuh King Ruo. Tenanglah, aku baik-baik saja, jawab King Ruo tenang. Kakak, mengapa selalu seperti ini? Ucapnya sambil menanggalkan pakaian kotor King Ruo satu persatu dengan perlahan. Duduklah, ucapnya lembut, lalu bergegas keluar ruangan. Awasi Aner, ucapnya sambil berlalu. Baik, jawab King Ruo sambil menatap wajah mungil yang tertidur pulas. Tidak lama kemudian, King Ling kembali sambil membawa panci yang berisi air hangat, lalu mulai membersihkan tubuh King Ruo dengan perlahan. Kakak, sebenarnya, apa yang terjadi? Tanya King Ruo sambil membersihkan tubuh King Ruo. Aku tanpa sengaja bertemu dengan semi-abadi tingkat 7. Apa? Ucap King Ling dengan wajah kesal, membuat King Ruo tersenyum kecil. Apakah kakak senang? Istriku, apa kamu sedang marah, atau bahagia? Tanya King Ruo sambil tersenyum. Apakah aku ini sedang terlihat tertawa? Jawab King Ling dengan wajah yang semakin kesal. Tapi mengapa wajahmu semakin cantik? Ucap King Ruo membuat King Ling meluruskan wajahnya. Istriku, aku selalu mengingat kata-katamu untuk tidak memaksakan diri. Lihatlah, jika aku benar-benar bertarung melawan mereka, apakah mungkin aku bisa baik-baik saja seperti ini? Lagi pula ada dua wanita yang selalu aku rindukan menungguku di dalam dunia jiwaku ini, ucap King Ruo dengan lembut, membuat King Ling terdiam. King Ling terdiam dan mulai menampakkan senyum kecil di wajahnya. Logikanya yang penuh dengan kekhawatiran akhirnya bisa menerima penjelasan King Ruo. Jika benar suaminya bertarung melawan semi-abadi tingkat 7, mungkin dia tidak akan pernah melihat King Ruo lagi. Setelah selesai membersihkan tubuh King Ruo, dengan tenang dan telaten jari-jari lentik itu memasangkan pakaian baru pada tubuh yang sudah bersih itu dengan lembut. Terima kasih istriku, ucap King Ruo memeluknya dengan hangat,
sambil mengecup keningnya. King Ling terdiam, merasakan kehangatan pelukan, sambil mendengar irama jantung yang berdetak dengan lembut. "Istriku, aku ingin beristirahat," ucap King Ruo sambil menggendong tubuh itu, membawa ke atas tempat tidur dan membaringkannya dengan lembut. "Kakak," ucapnya lirih. King Ruo hanya tersenyum kecil, lalu berbaring di sisinya, dan memeluk tubuh itu dengan hangat dan mulai tertidur. King Ling tersenyum kecil, menatap wajah yang tertidur itu dengan penuh kehangatan dan cinta. Di dalam kota Hua, Yu Jieru yang ditugaskan oleh King Ruo mendampingi Hu San dan rombongannya tampak begitu kesal. "Penguasa, mereka benar-benar memalukan," batinnya mengadu pada King Ruo saat melihat tingkah Hu San dan rombongannya yang bertindak konyol. Pemandangan kota Hua yang begitu indah dengan suasana yang begitu tenang dan nyaman membuat Hu San dan rombongan lupa menjaga sikap. Di kawasan tempat penjualan sumber daya dan senjata, mereka terlihat begitu antusias, membuat Yu Jieru hanya bisa mengelus dadanya. Dari jauh, setiap mata yang mengawasi tindakan mereka hanya bisa menggelengkan kepala. "Mereka pasti orang asing yang baru saja tiba di kota Hua," ucap orang-orang, membuat Yu Jieru tersenyum kecut. Tidak heran, karena kota ini begitu indah, jadi terlihat bahagia itu wajar, jawab yang lain menimpali. "Tapi dia tampak tenang," ucap para penjual, sambil menunjuk ke arah Yu Jieru dan Liong Hei, yang tampak santai. "Aku rasa mereka adalah pemimpin kelompok itu," ucap para penjual membicarakan sosok Hu San dan yang lainnya. "Untung saja ini daratan ilahi. Jika tempat ini adalah benua teratai biru, akan lain ceritanya," ucap Yu Jieru berbicara pada Liong Hei melalui telepati. "Saudara Liang Hao benar. Saudara Hu San dan yang lainnya benar-benar terlihat seperti orang desa yang baru saja tiba di kota," ucap Liong Hei sambil tertawa, membuat Yu Jieru ikut tersenyum. Mimin geser ceritanya. Jantung daratan ilahi. Heian Bai dan Dalurong tiba di penjara api Gunung Langit, disambut langsung oleh Jianyu. "Jenderal Heian Bai, Jenderal Dalurong, mari," ucap Jianyu dengan ramah, membawa kedua tamunya tersebut ke dalam ruangannya. Di dalam ruangan, Jenderal Dalurong, Jenderal Heian Bai, "Maaf membuat jenderal berdua menunggu," ucapnya lalu menjelaskan alasannya. "Seharusnya kami yang meminta maaf, karena telah mengganggu dan menyita waktu jenderal," ucap Dalurong dengan ramah. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan memasuki ruangan, menghidangkan makanan dan minuman. Setelah para pelayan itu pergi, Jianyu lalu melanjutkan kembali perbincangan mereka yang tertunda. "Jenderal, jika aku boleh tahu, ada hal apa yang membawa jenderal berdua mendatangiku?" tanya Jianyu dengan hormat. "Jenderal Jianyu, kami berdua ingin menyelidiki penyebab kematian prajurit Luo Zhao," jawab Dalurong menjelaskan. Jianyu tersenyum santai. "Jenderal berdua tidak perlu melakukan penyelidikan lagi," ucap Jianyu dengan santai. "Maksud jenderal?" tanya Dalurong dengan cepat. "Karena akulah yang membunuhnya," jawab Jianyu. "Apa?" Dalurong dan Heian Bai terkejut, menatap Jianyu dengan lekat. "Mengapa jenderal berdua begitu panik? Bukankah dia bukan prajurit Luo Zhao?" ucap Jianyu, membuat Dalurong dan Heian Bai semakin terkejut. "Apakah itu berarti jenderal tahu?" tanya Dalurong. Jianyu menganggukkan kepala. "Dia adalah komandan Namu," jawabnya santai. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.